Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan Ketua BKM Musyawarah ya Pak ya, silaturahim seluruh perangkat-perangkatnya, bapak-bapak, orang-orang tuaku, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia, wabil khusus para remaja-remaji yang luar biasa antusiasnya bersama Pak Ketua. Ini anak-anak remaja luar biasa yang membedakan anak-anak remaja. Jadi saya sangat berbangga hati kalau sudah remaja cinta sama masjidnya, cinta sama musholahnya, rajin dia buat acara-acara PHBI. Mudah-mudahan generasi kita generasi yang beriman. Kalau sudah generasi kita beriman, insya Allah negeri kita aman. Kalau sudah generasi kita generasi yang pintar, insya Allah bangsa kita jadi besar. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai hari ini kita dapat beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan nikmat yang pantas kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita banyak membacanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita tak pernah berjumpa dengan Nabi, tak tahu wajah Nabi, tak pernah bersentuhan kulitnya, tapi hari ini kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dengar namanya mulutnya diam, karena malaikat Jibril berdoa kepada Allah, bu'dan, celaka orang yang disebut nama Nabi Muhammad dia diam, tak mau berselawat. Jangan sampai kita menjadi orang yang celaka di hadapan Allah karena dengar nama Nabi mulutnya diam. Mari sama-sama kita banyak berselawat. Salatullah salamullah ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad.
Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan basah lisan kita dengan salawat. Insyaallah kita semua dapat syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Wafa bi Ahli Mustafa, di dalam kitab ini diceritakan tentang kisah Isra wal Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab pertama Nabi Muhammad diisrakan? Pertama adalah ada orang yang dicintainya meninggal dunia. Orang yang paling mendukungnya dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah pamannya Nabi. Kalau kita tanya sama ibu, siapa paman Nabi? Bu, tadi kan udah lama tadi kan, bukanya jam 8 sudah mulai. Biar supaya nggak lama-lama, takut aku astuti bah, asal tertunduk tertidur. Maka sering-sering kutanya, Bu, masih ada nggak orangnya? Ada. Bu, siapalah paman Nabi namanya? Siapa? Abu Thalib. Ayo. Bu, siapa nama ayah Nabi? Siapa nama kakek Nabi? Siapa nama uyut Nabi? Berkunang-kunang kalau tanya lah. Siapa lah uyutnya? Aku pun tak tahu. Ayo. Muhammad. Ayo Bu. Semua. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul yang kelima siapa namanya Bu? Wak Manaf. Abdul Manaf. Ayo. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Siapa yang kelima? Iya. Inilah Bu sejarah yang kita ajarkan sama anak-anak kita. Begitu ada acara Isra Mi'raj, Maulid, maka yang pertama kali diajarkan adalah sejarah. Kenapa? Karena sejarah mulai hilang karena tak ada yang menyampaikan tentang sejarah-sejarah Nabi. Maka kita sampaikan dulu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru sesuai dengan protokol bilang pandangan umum. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi menganggap pamannya ini sebagai ayah. Maka ada yang bertanya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana ayahku? Karena pada saat itu sahabat itu masih belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Ayahmu dan ayahku neraka. Hadis ini dipelintir. Ayah Nabi kok neraka? Tapi ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seharusnya masuk surga. Ayo. Ayah yang dimaksud dalam hadis ini adalah paman Nabi. Kenapa paman Nabi dianggap ayahnya? Karena ketika meninggal ayah kandungnya, yang gantikan adalah paman Nabi. Namun paman Nabi di mana Muhammad selalu berdakwah, dia datang. Dialah benteng pertama kalau ada yang ngapal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun belum beriman kepada Allah. Maka kata Nabi, ayahmu dan ayahku neraka. Maksud ayahnya adalah paman Nabi. Sampai di sini paham? Cukup pula. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah istri Nabi. Siapa Bu istri Nabi? Ya, panggil Ibunda Siti Khadijah. Siapa Bu? Siti Khadijah. Apa makna Siti? Sayyidati. Apa Bu? Ya, Siti Khadijah ibunda
Beliau adalah orang yang pertama kali beriman kepada Allah kalangan perempuan. Siti Khadijah. Kenapa Nabi cintanya luar biasa? Karena Khadijah ini orang kaya, banyak duitnya, habis duitnya untuk lakinya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khadijah istri Nabi, duitnya habis untuk lakinya berdakwah di jalan Allah. Khadijah di kampung awak ngabiskan duit lakinya. Iya bu? Iya tidak ada. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad ketika keluar dari kata-katanya menceritakan kepada istrinya yang paling muda Aisyah, Khadijah itu luar biasa, sampai cemburu Aisyah. Aku kan istrimu ya Rasulullah, kenapa bolak-balik kau ceritakan tentang Khadijah, Khadijah, Khadijah? Apa kata Nabi? 25 tahun Nabi bersama Khadijah tak pernah poligami. Jangan bilang Nabi itu suka poligami, tidak. Nabi selama hidup istrinya pertama tak pernah kawin lagi. Beda sama awak, masih hidup pun wak perempuan tidak ada gatal wak laki-laki. Tapi mana-mana dipasang, marelang ada, berandan ada, semua dipasangnya satu. Satu memang, satu-satu di sana, satu di sana, satu di sana, satu memang. Maka Nabi Muhammad sayangnya luar biasa kepada Khadijah. Hartanya banyak habis untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ketika habis hartanya, ya Rasulullah, andai kau menyeberangi satu tempat nggak ada titinya, jadikan jasadku ini sebagai titinya, sebagai jembatannya. Begitulah istri soleha. Ketika suami dalam keadaan berjuang, dia akan di samping membuat semangat. Itulah bu, kalau mencontoh keluarga Nabi. Bu, aku takut merem bu. Nampaknya apa? Warnanya apa? Hitam nggak sembarang hitam. Mohon maaf Pak, di Mekah ada kotak hitam namanya Ka'bah, paling dicintai orang banyak. Orang datang ke sana mengunjunginya. Maka aku pilih jadi orang hitam Pak. Bilal bin Abi Rabah kulit dirindukan surga, maka aku pilih jadi orang hitam. Jangan silap sama yang putih, belum tentu putih itu bagus. Kuntilanak ibu peluk, dengan 7 hari 7 malam meriang. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Maka bu, mohon maaf, andai laki ibu pulang dari pekerjaannya ke rumah, jangan ketika ibu nengok mukanya sudah ketat, ibu marah-marah. Ya bu, bu, dengar, ada bapak di sini, gak usah ditengok, ada bilang, gak usah ditengok, ada. Bu, mohon maaf, aku kasih tahu, biar menjadi istri soleha. Ketika laki pulang ke rumah, antarkan minuman. Bisa? Sering giginya dapat, sering son. Pokoknya nengok mukanya gigi itu gak nengoknya. Bro, mohon maaf, ketika ibu antarkan makanan dan minuman, Allah turunkan rahmat kepada ibu. Maka ibu-ibu yang hari ini datang melihat kisah Nabi Muhammad SAW, bagaimana pengorbanan ibunda Khadijah. Maka sayangnya luar biasa. Ketika ibu lakinya pulang ke rumah dalam keadaan lesu, jangan banyak tanya. Bu, jangan banyak tanya. Waktu udah capek, tiba-tiba di kantornya kena marah, kena bentak sama atasannya, disuruh pulang. Sampai pulang di rumah kena Bu, mohon maaf, naik asam lambungnya gara-gara ibu repeti. Betul. Seharusnya selera makannya gara-gara nengok muka ibu. Pakai baju pun tahap apa yang dipakai, dasternya bolong, sini bolong, belakang bolong, bolak-balik bolong, digaruk pula ketiaknya. Dari mana bang? Maka sambutlah suami dengan pakaian yang indah. Penyakit ibu-ibu menyambut suaminya. Suami orang disambut bagus. Kapan itu undangan? Maka paling jijik kalau udah datang undangan. Kenapa? Baru berdandan ibu-ibu perempuan kalau sudah undangan.
Kalau di rumah macam mak lampir, betul orang rumah gitu. Tapi sekarang sudah mulai berubah. Kenapa? Waktu datang melihat orang lain, terasa dianya senang. Bang, abang kan abang kepada tetangganya. Tapi lakinya bukan macam lakinya, macam orang lain dibuatnya. Salamnya luar biasa mesranya, pakaiannya cantik. Di sini dibuat merah, sini kuning, sini hijau. Ada pula bulu mata anti babai. Kalau jumpa orang cantiknya luar biasa, tapi kalau jumpa laki sendiri, macam dulu. Maka ibu-ibu orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya, karena istrinya istri soleh. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita ulang sejarahnya. Nabi menikah bersama Khadijah berapa usianya, Bu? 25. Berapa umur ibunda Khadijah? 40. Berapa jarak Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah? 15 tahun. Apa ibu? Yakin dah hatam ini semua. Bapak-bapak sekarang bertanya, berapa usia Siti Khadijah meninggal dunia? Naik sama dunia. Bu, berapa usia Khadijah meninggal dunia? 65. Berapa usia Nabi Muhammad Isra Mi'raj? 65 kurang 15. Berapa? 65 kurang 15. 50. Usia 50 tahun Nabi Isra Mi'raj. Jaraknya berapa? 15 tahun. Berapa tahun Nabi bersama Khadijah menikah? 25 tahun. Ini sejarah biar supaya anak-anak remaja tahu, anak-anak kita biar tahu, ternyata Nabi Muhammad menikah usia 25, bininya 40 tahun. Jaraknya berapa, Bu? 15 tahun. Nabi Muhammad Isra Mi'raj ketika Khadijah meninggal dunia usia 65 tahun. Jaraknya berarti Nabi usianya 50 tahun. Maka ini sejarah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa demikian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan? Dari mana Nabi diperjalankan? Yang Kori tadi, Bu, orang mana tadi? Orang Medan. Iya, ini pun Medan memang. Medan Timur. Bu, ini Ustadz Mat Kasat ini juara nasional. Bukan kaleng-kaleng yang Bu panggil ini. Ustadz Haji Mat Kasat ini Kori nasional. Beliau salah satu mewakili Sumatera Utara. Suaranya enak gak, Bu? Enak gak, Bu? Tapi speaker kurang enak. Suaranya enaknya luar biasa. Alhamdulillah. Kalau speaker mana kok selang-seling ini. Tapi alhamdulillah semangat anak-anak remaja. Biarpun dicopot di satu-satu tak punya siapa, mudah-mudahan yang nyumbangkan ini banyak rezekinya. Bapak-bapak sehat semua, ibu-ibu sehat banyak rezekinya, lunas hutangnya. Paling kuat ibu-ibu Tuhan. Maka bacaannya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ecek-eceknya kayak Ustaz tadi lah. Aku nggak pandai, aku agak-agak serak sikit. Ecek-ecek. Ecek-ecek. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
pakai lantunan tilawah. Namanya tilawah. Yang baca qori. Kalau perempuan, iya, hati-hati jangan salah sebut. Jangan macam orang Arab ke Arab-Araban pakai ain. Asal katanya qara'a yaqra'u, hurufnya hamzah bukan ain. Kami panggilkan qari'ah. Saking ke Arab-Araban ya, qari'ah. Tahu arti qari'ah? Hari kiamat. Kami panggilkan hari kiamat baca Quran. Salah sebut, salah artinya. Qari'ah, hurufnya hamzah alif. Maka kami panggilkan qari'ah yang membacakan Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama juz 15, posisinya sebelah kiri paling atas. Ece-ecenya kayak Abi Hidayah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dibacakan qari kita tadi surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pakai subhana. Kalimatnya subhana, bukan alhamdulillah, tapi subhana. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa yang paling suci? Allah. Siapa yang dijalankan? Orang yang paling suci, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana, Bu? Masjidil Haram. Habis itu ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana, Bu? Di Mekah. Masjidil Aqsa Palestina. iya, bukan Maryland belok kiri, bukan, tapi di Palestina. Mudah-mudahan hari ini ada yang membebaskan Palestina, mereka merdeka, dan insya Allah kita menjadi persaksian di hadapan Allah, kita menolong saudara-saudara kita. Amin. Amin ya Allah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ada satu tempat Allah bangunkan namanya masjid. Masjid apa? Masjidil Haram. Namanya Makkah. Nama lainnya adalah Bakkah. Tempat orang yang berangkat naik haji maupun umrah. Mudah-mudahan ibu bisa berangkat ke sana, bapak juga bisa berangkat ke sana. Tempat saya, kampung saya, rumah saya di Amsterdam. Hamparan Perak masuk dalam. Sebelah rumah saya kemarin tuh berangkat umroh tukang cabai, Bang. Tukang cabai. Jadi kalau menurut Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Apa yang enggak mudah bagi Allah? Oh, aku kan tukang sate, berangkat. Semalam tukang cabai berangkat umroh. Kok bisa? Iya, pakai surat tanah. Jual cabai sak tanah-tanahnya, berangkat. Ya ibu kalau ada surat tanahnya berangkat. Mudah-mudahan bisa berangkat ke sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Allah bangunkan adalah masjid, Masjidil Aqsa. Yang ketiga bangunan juga masjid ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, yang dibangun masjid. Masjid apa namanya, Bu? Masjid Kuba. Masjid Kuba. Nabi Muhammad dimakamkan di Masjid Masjid Nabawi. Ini sejarah, makanya kita ceritakan dulu sejarahnya biar tahu generasi-generasi. Yang ngundang, mohon maaf Bapak Ibu, biasanya kalau anak remaja masjid yang ngundang, entah kemana anak remaja masjidnya, tapi alhamdulillah nampak semua anak remaja masjid. Tepuk tangan dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, mereka ini udah capek. Bayangkan Ibu, ini entah tenda siapa digotong orangnya. Yang biru entah dari mana. Ini tukang pentas mana disebut. Bayangkan Ibu, ini punya siapa ini? Entah punya wak leman, entah wak lokot, diambil satu-satu. Mudah-mudahan yang nyumbang pada tanaman ini semua jadi persaksian di hadapan Allah. Buat tanaman ini bukan sembarang tanaman, tanaman yang mengadakan Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan dapat barokah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pesan dari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo kita masuk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diperjalankan mutlak dadanya. Kenapa? Karena hatinya mau dibersihkan dulu. Bu, ini sudah bulan apa, Pak? Bulan Sya'ban.
Kita berdoa kepada Allah semoga kita sampai di bulan Ramadan. Amin. Amin ya Allah. Maka sebelum itu kita bersihkan hati kita. Apa makna masuk ke dalam masjid? Tengok orang masuk ke dalam masjid pasti buka sendal, buka sepatu. Betul Pak? Mau wali kota yang masuk, mau gubernur yang masuk, mau presiden yang masuk, mau kepling yang masuk, kalau masuk ke masjid buka sendal, buka sepatu. Nggak ada itu mentang-mentang presiden, wali kota, gubernur masuk masjid pakai sepatu. Nggak ada. Semua sama. Ketika dia sujud, dia akan menghadap kepada Allah. Kepalanya tinggi, tapi waktu sujud disandarkan di atas tanah. Maknanya apa? Manusia nggak boleh sombong. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kepalanya disandarkan di atas tanah, tempat keluar kotorannya tinggi dibandingkan kepalanya. Artinya apa? Manusia tidak boleh sombong. Masuk ke dalam masjid. Kita musola di mana? Di belakang. Sana lagi? Enggak, dekat. Oh, dekat sini. Dekat. Rame. Kayak gini juga. Alhamdulillah kayak gini. Iya. Ya Allah, mudah-mudahan jauh corona dari kampung kita. Kalau beginilah jamaah musola kita, insya Allah Allah berikan rahmat di kampung kita. Amin. Amin. Ketua udah kenyang? Ketua udah kenyang? Gila mulutnya tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya senang kalau di masjid itu banyak anak-anak. Kutanya sama bapak, suara siapa yang paling kuat? Anak-anak atau bapak-bapak? Anak. Mana anak-anaknya tadi? Iya. Oh, ada. Yang laki-laki ada? Belakang. Anak-anak. Oh, jaga pos aminnya ya. Suara yang paling kuat di masjid anak. Maka Bu, mohon maaf, Nabi punya cucu namanya Hasan dan Husain. Bu, ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat, Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, naik cucunya ke atas. Belum sampai tegak Nabi, turun dulu cucunya, baru tegak. Agar apa? Biar supaya cucunya nggak jatuh. Apa maknanya? Kalau masih anak-anak yang lari-lari ke masjid, tolong Pak, jangan dimarahi. Ya Bu, tempat kami banyak penjaga masjid macam Fir'aun. Betul Pak, mohon. Tempat kami di sini sama kayak di sana. Kalau datang anak-anak ke musola ke masjid udah pakai kode. Di kodenya takut dia ke masjid. Mohon maaf, kita lah dulu yang kecil-kecil waktu sama kayak anak-anak, lebih parah Pak. Betul Pak, nggak usah bohong Pak. Parah kita dulu dibandingkan anak-anak sekarang. Dulu kita waktu sholat kadang sujud Allahu Akbar menjarang kepang, ada di cucunya. Tapi begitulah Pak, 10 tahun 20 tahun yang akan datang, mereka lah yang gantikan Bapak. Betul? Mereka nanti yang gantikan ibu wirid, mereka yang gantikan bapak datang ke masjid jadi imam. Siapa itu? Oh, dulu lasak kali di masjid, semua digulungnya, ambal digulungnya, sarung wak lokot pun digulungnya. Tapi begitu 20 tahun yang akan datang, oh, yang imam dulu, yang imam sekarang itu anak yang lasak dulu. Maka bisa jadi nanti 20 tahun yang akan datang mereka yang ganti-gantikan kita. Maka di masjid itu kalau ada anak-anak jangan dicubit, sikit-sikit dicubit. Tapi ada abang-abangnya yang senior, buatkan sap di luar, di belakang ada kakak-kakaknya, masbuk dia, tunggu adik-adiknya selesai, baru dia sholat. Boleh, agar apa? Adik-adiknya tentram, tenang, sholatnya pun tenang. Maka fungsi masjid bukan hanya kita sendiri-sendiri yang datang mau sholat, tapi bagaimana kita tengok kanan, tengok kiri, ada saudara kita, watawasau bil haqq, saling ingat mengingatkan. Maka imam, luruskan saf, rapatkan saf. Imam itu kalau mau sholat tengok ke belakang, bukan dari depan. Luruskan saf, rapatkan saf, bubar makmumnya.
tapi ditengok di belakang. Apa makna menengok ke belakang? Bu, bisa jadi yang di belakang kakek-kakek, bisa jadi yang di belakang sak perempuan ada nenek-nenek. Kalau sholatnya lama, ya bu, kalau takbirnya lama, baca Quran pakai tilawah, bagus nggak bu? Bagus. Bagus nggak? Bagus. Pak, bagus nggak baca Quran pakai tilawah? Bagus. Bagus nggak ketika sholat pakai tilawah? Modar pak, modar. Allahu Akbar, nyambung makmumnya. Allah Allah, baru Allahu Akbar, lamanya minta ampun belum Al-Fatihah. Bismillah, mules di belakang, mules. Baru bismillah, ya Allah, wah ini lama kali lah. Pokoknya besok kalau wah ini yang imam nggak datang itu betul, pindah ke masjid. Maka di masjid juga tengok-tengok, di musola juga tengok-tengok. Ada imam, imamnya juga harus punya ilmu. Jangan mentang-mentang qori, dibawakan qorinya. Jangan mentang-mentang habis Quran, dibawa 1 rakaat 1 juz. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Waktu udah sesak perutnya, ya Allah, baru dzalikal kitabu. Ngenes aku nengoknya, ya Allah. Siapalah imamnya? Perempuan paling sering nengok tirai. Siapa imamnya? Oh, patut lah, udahlah besok aku nggak datang lah. Betul bu? Betul pula, betul. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata masuk ke masjid bukan hanya sembarangan kita sholat. Bilal bin Abi Rabah amalannya sederhana, tapi tapak kakinya, sepatunya sudah masuk ke dalam surganya Allah. Nabi bertanya, ya Bilal, apa amalanmu? Aku tak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah ambil air wudhu. Dicucinya tangannya, dibasuhnya mukanya sampai kaki, tertib dia mengambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Ternyata Nabi belum pernah mengerjakan sholat setelah ambil air wudhu. Bilal sudah pernah, maka Nabi mengiyakannya, tanda boleh mengerjakan sholat sunnah setelah wudhu. Ternyata ini amalan yang disegerakan. Bagaimana orang yang sudah mensucikan badannya, dia sucikan hatinya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohon maaf Bapak Ibu, anak-anak kita lah nanti yang akan menggantikan. Kenapa orang sekarang malas ke masjid? Karena mulai dari toa masjid tak terdengar. Betul? Di masjid sudah tak ada lagi yang ngaji, tak ada lagi yang azan. Kalau ada anak-anak yang azan dimarahi. Suaramu belum bagus, suaramu masih kecil, kurang bagus. Padahal bu, saya tadi merinding ketika ada anak kecil hafal Quran. Usia berapa tadi itu? Kalau kutanya ibu, surah apa yang dibacakan hafiz Quran kita tadi? Hah? Surah apa? Ya, berapa ayat bu? 15 ayat. Dia pula yang hafal. Bu, ketika dia baca Quran, ya Allah bu, enaknya bu, suara lantunan ayat Qurannya. Bu, mohon maaf, orang yang baca Quran hari ini jin datang berkumpul, maka Allah masukkan dalam surah jin yang pertama juz 29, faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Aku dengar bacaan Al-Quran ajib, bagus, mantap, anak hafiz Quran. Maka bu, ajarkan anak-anak kita di musola. Musola bukan tempat orang sholat saja, tapi bagaimana orang menuntut ilmu di musola. Suara yang paling lantang anak-anak remaja ini. Kalian yang ngajang-ngajang, kalian yang azan di masjid. Kenapa? Sekarang sudah mulai yang azan top. Tua ompong banget. Azannya, bu, mohon maaf, kalau azan usia 60 tahun ke atas, paling banyak suara batuknya dibandingkan suara napasnya. Betul pula. Mohon maaf, kenapa? Karena kalian yang ganti-gantikan bapak-bapak yang sudah tua, napasnya tak panjang, gitu ditariknya. Mohon maaf, pernah sholat Jumat
Waktu pakai sorban putih, baju putih, lebih putih, berarti wak ini baru pulang haji. Ditariknya mik tadi, tarik nafas macam kori Ustaz Makassar tadi. Kukira kori rupanya. Allah Akbar, Allah Akbar. Komat doa ini, bukan ajan. Maka anak-anak ini yang gantikan, suaranya bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar komplek kita. Siapa yang ajan itu? Oh, si putra, anaknya Wak Poniman, misal. Oh, suaranya bagus, tergugah hati orang. Suaranya kuat, lantang. Bilal bin Abi Rabah bukan suara yang paling enak, tapi suaranya paling kuat, paling keras, terdengar satu penduduk ketika dia azan. Maka kalau sudah mulai dikecilkan mic-nya, yang keras saja payah datang, apalagi pelan, betul? Maka beruntunglah anak-anak kita yang azan di masjid. Penyakit kita 4:30 sudah azan, jam 5 sudah azan subuh, nggak ada yang datang. As-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Tak ada yang datang. Kadang perlu juga azan ini agak gilo-gilo nih. Azan subuh jam 9 pagi, yakin banyak yang datang, Mak. Betul? Tes. Jangan gitu. Ajan dia jam 9 pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang satu kampung bawa cangkol, bawa arit. Gila, mana ada ajan subuh jam 9 pagi. Anak yang ajan tadi keluar, bapak yang gila. Aku panggil jam 5 nggak datang, jam 9 dia datang, dia yang gila. Perlu juga sekali-kali gila. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masjid inilah kita ramaikan. Nanti akan menjadi persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini akan bersaksi di hadapan Allah. Si fulan, dia rajin ke masjid, menggeser keningnya di atas sajadahnya, dia mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak Ibu, maka oleh Nabi itu adalah salat. Aku tidak minta emas bermata dan nampak kuru-kurunya sering di TikTok nih. Nabi dapat oleh salat. Ternyata salat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min aitu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadap wajah kita ke Masjidil Haram. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Mohon maaf Bapak Ibu, Umar bin Khattab kalau udah sholat nangis Bu. Umar bin Khattab kalau suruh sholat nangis. Kenapa nangis? Karena dia terharu mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika dengarkan bacaan Al-Quran, bergetar hatinya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bertambah imannya. Maka kalau ibu dengarkan baca Quran enak. Maka kalau di Mekah, di Madinah ada imam baca Quran tentang kematian, tentang bagaimana kiamat, nangis semua, tersungkuk-sungkuk, sedihnya luar biasa. Andai dipanggil Allah, sudah siap kita, karena amal kita sudah ada. Tapi kalau belum ada, apa yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka di masjid diajarkan anak-anak baca Quran. Saya senang kalau dulu kan baca Quran itu pakai alif-alif Pak. Iya Pak ya? Sekarang pakai Iqra, bukan tak bagus, tapi anak-anak tak mengenal huruf. Kalau dulu dieja huruf tuh, alif ba ta a, alif ba wa i, alif depan u, A I U, bada te ba 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 wa bi, ba depan bu, babi bu, waw sin sabdu dan te, wasin dan te, salam dan te, lam mim depan mu, mim dan te, mata dan te, ta mim depan mu. Mengeja huruf dulu. Kalau sekarang anak-anak ikut pindah Quran bingung.
pangkal Al-Baqarah ayat pertama, bingung dia karena semua baris atas. Apa dibacanya? Alama, alama. Padahal yang dibaca alif lam. Asal kampung saya Batubara, Pak. Saya asli orang Kabupaten Batubara. Tapi kalau mengeja huruf macam orang-orang pesisir, ada nyanyinya. Alif to enggak seperti alu, bah seperti sampan ayah kau. Mengeja huruf, mengeja huruf. Tapi kami ada ejaannya. A I U ba u an ani a min al mu'mima i an ani a babi bu babu bu bam bani babu min al mu'mima bi bam bani ba. Mengeja hurufnya. Jaji jubaj jujan jani jajna minal mujrima jijan jamija. Begitulah anak-anak diajarkan di musholla, di masjid, bagaimana mereka memfasihkan bacaannya agar apa? Nanti imamnya enak. Mohon maaf, yang tak boleh berbahasa Indonesia ibadah sholat, ibu ya. Tapi kalau doa, mau ibu pakai bahasa Jawa, bapak pakai bahasa Batak, silakan. Karena di situ tidak ada rukun. Yang penting kita berdoa Allah dengar. Tapi kalau sholat harus pakai bahasa Arab, ya Pak. Nggak ada waktu sholat Allah Maha Besar dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nggak ada. Tapi kalau doa, bantu mau pakai bahasa apa, Allah mengatakan. Tapi jangan ibu paksakan, bapak paksakan doa ke Arab-Araban. Tolong, paling lama orang berdoa waktu wirid dari tegak bismillah sampai tangannya di atas paha. Ya Allah, rahmat betul, ini lama ya Allah. Nasinya udah mulai basi, lontong pun udah habis, bakwan pun habis. Yang didoakan tak tahu karena ke Arab-Araban, agak dibuatnya ke Arab-Araban. Apa nggak bawa doa? Aku nggak pandai, serah. Udah bawa aja, bantu aja, nggak dengarnya orangnya. Oke lah, aku bawa lah. Wah, ini panglong. Dibawanya doa panglongnya. Unfaqul batilatan amin. Faqul mabqaratan amin. Faqul batilat. Faqul mabqarat amin. Rupanya perkara paku baru dan paku lama berkarat. Awak mengaminkannya. Maka kalau tak tahu bahasa Indonesia, boleh ya Allah ya Rabbi, hari ini kami berkumpul menadakkan tangan kami, boleh pakai bahasa Indonesia. Maka hati-hati, belajar Quran ini nampaknya gampang, tapi sulit-sulit juga. Kayak mana menyebutkan ain, kayak mana menyebutkan shin, kayak mana menyebutkan shad. Apalagi kalau kita bahasa yang tahu qiraah sabah. Membaca Quran yang hari ini kita baca namanya Imam Hafiz. Gurunya namanya Asim. Bacanya satu-satunya ada imalahnya. Imalah itu bacanya macam orang Melayu. Apa itu? Ketika baca surah Hud, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Kenapa dibaca majreha? Padahal dia baris patah, baris atas. Kenapa dibaca re? Re ambaya, re. Hurufnya re. Satu-satunya Imam Hafiz bacanya imalah tuh surah itu. Tapi Imam Ad-Duri, gurunya namanya Abu Amar, baca setiap kalimat manusia nas yang huruf sinnya baris kasrah bacanya imalah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah, merek mulut ibu saya. Nggak semuanya ada kaedah-kaedahnya biar supaya bacanya imalah. Khannas itu bukan manusia tapi rajanya manusia, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak pelajaran Al-Quran di masjid, di musola, panggil gurunya yang bagus biar supaya anak-anak generasi kita belajar.
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid dan musola bukan sekedar bangunan yang cantik, kaligrafinya bagus, tapi bagaimana musola masjid berfungsi untuk kemaslahatan umat. Banyak orang dapat manfaat karena ada masjid, karena ada musola, karena kita mempersatukan umat di masjid. Kita nggak tahu suku Jawa, suku Melayu, suku Mandailing, suku Batak, suku Minangkabau, kita nggak tahu, tapi waktu masjid kita sama bahasanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka sering baca la ilaha illallah waktu apa? Wirid, Pak. Ada wirid tempat kita? Ibu-ibu ada wirid? Ada. Bapak-bapak ada wirid? Ada. Malam Jumat? Ya. Ibu-ibu? Bu, wirid Yasin itu bagus karena yang dibaca Al-Quran. Kalau ada yang bilang wirid Yasin tak bagus, tahu saya dengarkan. Wirid Yasin itu bagus, yang nggak bagus muncul. Ya Bu? Yang nggak bagus muncul. Bagus-bagus dia baca Yasin wal Qur'anil innaka laminal mursalin. Matanya nengok ke atas. Ya Allah, bibirnya kok doer ya. Lipstiknya merah kali. Ya Allah, gordennya nggak nyambung sama catnya. Kawannya lagi baca Quran, lagi baca Yasin, tapi gara-gara muncul datang makanan, bawanya keras, lontongnya sedikit kali, kuahnya encer ya, minyak pun sedikit kali, udangnya pun kecil, itu udang kecepe, habis pula, apa nggak mau cekekkan waktu. Makanan nikmat tapi nggak disyukuri, ya Bu, betul, gara-gara muncul. Maka baca Quran itu bagus, yang nggak bagus munculnya, betul. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masjid, di musola kita membangun silaturahim. Bagaimana saudara-saudara kita yang nggak kenal dulu sekarang kenal gara-gara berjumpa di masjid. Maka jangan sampai orang yang keluar dari masjid hatinya masih kotor, tak mau memaafkan, gara-gara tak terpilih jadi BKM, mutar dari masjid. Pokoknya aku nggak mau ke musola itu, aku sholatnya di sana. Di sini kan nggak ada kan, di sana tempat kami, yang di sini mau ke sana nggak ada. Mudah-mudahan pulang dari masjidnya walafina aninnas, saling memaafkan. Maka ketika habis sholat, guru-guru kita, ulama kita, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Salam. Sesama muslim berhadapan mengucapkan salam, tangannya tempel, maka sebelum tangannya lepas Allah gugurkan dosa-dosanya. Amin. Mudah-mudahan ibu bapak yang saling salam-salam mengucapkan salam, Allah gugurkan dosa-dosanya. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikan sepat, ikan gabus, banyak cakap pun aus. Lebih cepat lebih bagus. Lanjut 5 menit lagi, 15 setengah jam pingsan aku. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenai masjid, bagaimana orang bisa jadi senang ketika masuk ke dalam masjid. Nabi Muhammad ketika melihat salam ke kanan, salam ke kiri, dilihatnya kanan, dilihatnya kiri. Kalau ada kawannya yang lagi lapar, jangan sampai keluar dari masjid dia lapar. Kalau ada saudaranya yang lapar, jangan sampai keluar dari masjidnya dia lapar. Maka fungsi masjid bagaimana melihat saudara-saudara yang bisa jadi hari ini tidak ada pekerjaannya, makan aja sulit, apalagi menyekolahkan anak. Apalagi di masa sekarang tak apa-apa yang datang. Kemarin COVID, sekarang mama COVID dah datang. Omikron, Umi kan mamaknya COVID dah datang. Maka hati-hati.
Kalau orang Islam sudah menjaga dirinya dengan wudhu, insya Allah penyakit itu jauh. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang hari ini sudah memakmurkan masjid, musola kita sudah bagus, cantik, isi. Jangan sampai musolanya kosong, jangan sampai masjidnya kosong. Nabi menangis nanti di akhir zaman. Banyak orang-orang lomba-lomba buat masjid, besar-besar masjidnya, musolanya bagus-bagus, ukiran kaligrafinya cantik-cantik, bagus-bagus, tapi masjidnya kosong. Istas'udat alaihimus syayatin. Satu kampungnya kawannya setan yang nengok mukaku. Maka jangan sampai kita kawannya setan karena masjidnya kosong, musolanya kosong. Mudah-mudahan acara Isra wal Mi'raj kita menjadikan diri kita orang yang cinta kepada masjid dan jangan sampai lalai dalam sholatnya. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Ada waqaf lam di atasnya menandakan lebih afdal diteruskan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim celaka orang yang sholatnya lalai. Bagaimana lalai? Ketika panggilan hayya 'alas shalah, terdengar di TV tunggu sih banyak waktu. Nantilah dulu habiskan ajan nih, baru habis reklamnya aku sholat. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang yang celaka? Lalai dia sholatnya. Sebelum sholat dia lalai, waktu sholat pun dia lalai. Kadang sholat dia Allahu Akbar, habis 3 rakaat sujud, berpikir dia 3 rakaat, 4 rakaat dia, Allah 3 tempat ya, adalah 3 aja lah. Fawailun lil musallin. Celaka orang yang lalai. Tulul amal, suka melamun waktu sholat, melamun dia sholat, melamun. Fawailun lil musallin. Celaka orang yang sudah sholat. Kenapa sudah sholat pun celaka? Karena waktu sholatnya dia tidak jaga, lisannya masih mengucapkan yang tidak baik. Kalau ada perkataannya masih kotor, perbuatannya masih zalim, maka ada yang salah dalam mendirikan sholatnya. Betul? Maka perbaiki sholatnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, apalagi nanti mau bulan Ramadan, makruh hukumnya ketika sholat ibu menahan angin. Ya Pak ya. Biasanya orang buka puasa itu kan diawali pakai buah semangka. Mohon maaf, agak dihindari. Kenapa? Semangka itu bisa buat masuk angin. Tes nggak percaya Ibu? Makan 2 potong, 3 potong nampaknya segar, tapi perut yang nggak tahan. Ada reklami mau keluar. Kapan? Waktu sholat. Tambah imamnya lambat. Allahu Akbar. Naik ke gunung waktu. Allahu Akbar. Lambat betul ini ya Allah, mama keluar. Makruh hukumnya menahan. Maka sebelum sholat gaspol habiskan dulu. Biar kenapa? Takutnya imamnya lambat. Allah. Maka saya yang paling hajat sujud Bu ya Allah. Habis 2 rakaat tahiyat datang anak lari sana lari sini lari sana, tersenggol tus, kau lari-lari aja habis batal. Maka makruh hukumnya menahan angin. Maka habiskan dulu baru sholat. Yang kedua, tak boleh waktu sholat itu ada makanan. Jadi ibu bapak yang terlambat sholat maghrib ke masjid, biasanya sholatnya di rumah. Kalau sudah sholatnya di rumah ada makanan, jangan sholat di dekat makanan. Bisa jadi khawatir dia tak khusyuk. Kenapa? Sebelum dia sholat lupa menutup ikan yang dipanggangnya tadi. Allahu Akbar.
Diselesaikan ya Allah. Terakhir sholatnya akal-akalan, dibacanya surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu lari kucing. Maka sholatnya pun akal-akalan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholatnya lalai. Jangan sampai sholatnya tak bagus gara-gara ada sesuatu. Dan nanti ketika ada imamnya, panggil yang kori-kori tadi jadi imam. Bapak-bapak yang bagus bacaannya jadi imam. Tapi mohon maaf, sholat di rumah yang boleh panjang ayatnya. Tapi kalau di masjid, di musola, jangan coba-coba panjang ayatnya. Jangan coba-coba terlalu panjang ayatnya, karena bisa jadi wak yang lama tadi usianya 60 tahun kadang sujud payah tegak berkunang-kunang kepala otaknya. Ya Allah, nggak jadi aku sholat. Amat kamu imamnya, Allah udah sampai datang lagi. Soalnya aku jijik lagi aku nengok imamnya ini. Jijik pula nengok imamnya. Maka bagi imam-imam yang muda-muda, tolong, biarpun kalian suaranya bagus macam kori, jangan bawa tilawah meriah. Kalau jadi hafiz, ambil ayat-ayat yang agak singkat, karena sunnah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enaknya di masjid kita bisa saling ingat mengingat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, bagaimana sholat itu menjadikan diri kita selalu tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang bagus, lebih bagus dunia seisinya. Apa itu? Doanya sering kita panjatkan. 8 doa. Ayo sama-sama kita baca. Rabbil firli warhamni wazburni, terus warzuqni wa'afini. Ini doa 8 doa lebih bagus dunia seisinya. Maka sholat kita minta sama Allah biar supaya diampunkan dosa kita waktu sholat. Kita minta diangkat derajat kita waktu sholat. Kita minta rezeki sudah kita panjatkan waktu sholat. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang. apa gunanya. Ketika dipanggil oleh Allah melalui perantara muazin, maka bergegaslah untuk datang ke musola, untuk datang ke masjid. Bisa jadi besok kita dipanggil oleh Allah. Bisa jadi ketika melepas sandal kita dipanggil oleh Allah. Bisa jadi dalam keadaan makan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum mengerjakan sholat, maka hati-hati. Layang-layang di atas pintu, talinya tali sepatu. Jikalah tuan tidak sholat tiap waktu, matinya jadi hantu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun sholat, segagah apapun sholat, bagaimana pintar cerdasnya juga dianjurkan untuk sholat, karena kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya bagus, maka amal yang lain akan bagus. Kalau sholatnya buruk, maka amal yang lain akan jadi buruk. Maka tonggak pertama adalah sholat. Jangan sampai tinggalkan sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita disuruh untuk sujud? Biar supaya kita nggak sombong. Manusia ini semua bawa kotoran, betul Pak? Mulai dari kepala sampai ujung kaki bawa kotoran. Kotoran apa? Kepala betai namanya ketumbi, mata betai namanya, hidung betai namanya, telinga betai namanya, bukan teler berair, tungki. Maka semua betai, dari atas kepala sampai ujung kaki betai. Bapak-bapak betai, ibu-ibu betai, Ustaz
Ada B-nya, jangan tai aja. Siapa ustadznya? Ustadz Ahi. Ada betai, artinya manusia kemana-mana bawa kotoran, maka nggak boleh sombong. Masuk ke masjid tak boleh sombong. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal kita bukan Fortune, bekal kita bukan Pajero, rumah besar, pangkatnya hebat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Kalau pernah amal soleh sedikit saja, sebiji sawi, maka itu akan dibuat ganjarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada yang bisa kita andalkan. Salat kita sudah bagus. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir di bulan suci Ramadan, manfaatkan Ramadan dengan banyak-banyak bersedekah. Bu, sahabat Nabi yang suka sedekah namanya Utsman. Siapa bu? Utsman orangnya kaya tapi rajin bersedekah. Kenapa? Karena dengan sedekah Allah tambah nikmatnya. Karena dengan bersedekah rezekinya makin banyak. Karena dengan bersedekah umurnya barokah menjadi panjang. Apa makna panjang? Berkah. Selalu diingat-ingat orang yang dermawan. Maka acara Isra Mi'raj, Maulid, Muharram harus ada orang yang rajin bersedekah. Penyakit kalau ada buat PHBI Pak. Anak-anak remaja keliling kampung. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kalian dari mana? Remaja masjid. Mau ngapain? Mau ngadakan Isra Mi'raj. Di mana? Di musola. Terus mau ngapain? Kami minta sumbangan. Oh ya bentar ya. Wak laki belum pulang. Jijik kan ya penengoknya. Bu, mohon maaf, aku tinggal di Medan 2010. Sudah 10 tahun aku tinggal di masjid. 7 tahun aku tinggal di masjid. 7 tahun itu taruhlah penjaga masjid sama remaja masjid. Keliling minus. Menunggu waktu sampai sore, beli aqua 3 botol, kena 9.000, yang dapat Patimura bawa kelewang 2.000. Buat ya hamba Allah, aku hijauin udah kecekaikan wak ini. Hamba Allah 2.000 perak, kalau 100.000 tidak apa-apa hamba Allah. Ini merek ngempas remaja masjid pulang. Tapi ketika ada orang yang dermawan, dia ingat ayatnya, matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali abbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersedekah di jalan Allah ibarat tanam 1 biji, tumbuh pohonnya. Setiap pohon akan tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkainya akan tumbuh 100 biji. 7 kali 100 berapa Pak? 700. Sedekah 700, sedekah 700, sedekah 700. Maka orang yang bersedekah bukan melarat, bukan miskin, melainkan Allah tambah rezekinya. Amin. Amin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khususnya ibu-ibu, seringkali buat makanan di bulan Ramadan. Ya Bu ya, jangan lupa antarkan ke masjid. Ada orang yang baru bukanya di masjid, di musola, antarkan makanan. Tapi tengok-tengok, kalau penjaganya udah tua, jangan antarkan roti kelata nggak bersantan, giginya udah nggak ada. Kasihkan ongol-ongol, oper kanan, oper kiri, gol. Sempatlah dikasih roti kelata yang nggak bersantan, kan keras, dimut-mut waktu apalah rasanya. Ya Allah, roti kelata lupanya. Coba antarkan kolak. Maka perhatikan azan di masjid, di musola, kalau pelan tanda bakwan kasih cabenya besar-besar. Kalau sudah cepat-cepat waktu buka puasa azannya kencang, nampak risolnya cuman biji batang cabai, kepedesan. Tapi kalau diantarnya kolak pisang, Allahumma lakasuntu, ya Allah, kolak pisang lega rasanya, pakai lengkong. Azan bunyi agak lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kolak pisang. Tapi kalau cepat tandai kena bakwan sama risol. Maka antarkan, jangan penyakit awak buat kolak pisang, pisangnya 1 sisi, kuahnya 1 dandang. Penyakit Pak, betul. Diantarnya ke masjid, penjaga masjid diambilnya sendoknya, mana lah ini pisangnya Allah,
buah semua ya Allah. Maka antarkan yang bagus-bagus. Agar apa? Karena sedekah itu akan menambah nikmat, nambah rezeki. Mudah-mudahan ibu nanti dipersaksikan malaikat rajin bersedekah. Bapak rajin bersedekah. Karena sayangnya bapak dengan ibu ini waktu di dunia. Ibu sayang dengan bapak waktu di dunia. Gak ada orang yang paling tinggi sayangnya sampai masuk dalam kuburan sama. Ada pak? Aku sayanglah sama kau dek. Kok tinggalkan aku. Ku kawanilah kau dalam kubur. Nanti kalau haus ku ambilkan teh manis. Nanti kalau lapar ku ambilkan pisang. Tak ada. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Semua akan lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari pasangan suami istri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pernah dia sedekah, sedekah itu yang nanti akan menolongnya ketika tidak ada tolongan, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rajinlah bersedekah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Minal khataya. Doa kita. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'min, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Allahumma ya Allah, hari ini berkumpul bersama saudara-saudara kami ya Allah, menegakkan tangan kami ya Allah, untuk itu ridai pertemuan kami ya Allah. Tambahkan ilmu dan pemahaman bagi kami, khususnya generasi-generasi muslim ya Allah, dan jadikan amal soleh dalam kehidupan kami. Allahumma ya Allah, andai di antara kami hari ini semua bawa dosa ya Allah, ampunkan silap salah kami ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau titipkan kepada kami ya Allah anak-anak ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleh ya Allah. Anak-anak yang generasi Al-Quran, penghafal Al-Quran ya Allah, yang nantinya mampu membawa ayah dan bundanya masuk ke dalam surga ya Allah. Jauhkan generasi kami dari judi ya Allah, dari narkoba ya Allah, dari segala kemaksiatan yang Engkau murkai. Allahumma ya Allah, jauhkan bala dari kampung kami ya Allah, jauhkan bala dari negeri kami ya Allah. Jadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, andai di antara kami ada yang sakit ya Allah, angkat penyakitnya ya Rabb. Andai keluarga kami, ayah kami, ibunda kami ada yang sakit ya Allah, angkat penyakitnya ya Rabb, agar terus beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini ya Allah, dan sampaikan umur kami sampai di bulan Ramadan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Ayo ibu-ibu angkat tangannya bu. Bapak-bapak semua angkat tangannya. Adik-adik remaja semua angkat tangannya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.